refleksi itu favorit banget loh, Enak ya kan? banget, benar-benar. Emang lu sering refleksi ya? Sering banget. Sering banget. Iya, karena kan aku sering pakai heels. Ah. Nah, kalau pakai heels setiap hari itu ya kayak capek banget dan kalau misalnya pakai heels tuh kayak wajib refleksi karena kalau pijet biasa itu nggak ngefek. Jadi kalau refleksi itu kan katanya tuh ada titik-titik tertentu tuh ya yang buat ngobatin tuh. Oh sakit ini ya, oh titik ini, wah kayaknya lagi Iya. sakit mah nih, Iya, gitu tuh katanya. kayak gitu. Kayak ini, wah kepalanya ada masalah nih kayaknya nih. Kayaknya hati kamu bermasalah deh, kayak gitu kan, kayak gitu kan. Hati. Nah, tapi kalau misalnya refleksi kayak gitu, takut sakit nggak sih? Atau geli kadang-kadang ya orangnya? Sebenarnya sih kalau awalnya sih mungkin geli kali ya. Tapi kalau sakit, iya sakit sih katanya kan kalau lagi sakit katanya emang lagi bermasalah. Oh, Terus iya, kalau iya, lagi gitu nggak ya. sakit nggak bermasalah kan. Bahkan justru makin sakit makin enak katanya. Iya, Karena soalnya kalau betul. sakit tuh bener, wah titiknya betul nih berarti nih gitu kan, Iya, suka gitu kan. Nah tapi jujur aja deh, maksudnya Dita merasakan nggak sih manfaatnya gitu? Sebenarnya merasakan banget sih. Katanya kayak lebih lega gitu loh. Masa bener? Enggak, maksudnya kalau pas Dita lagi sakit kepala atau capek nih misalnya. Iya kayak sakit kepala atau nggak masuk angin nih katanya ada titik-titik tertentu itu yang bisa bikin Keluar angin. keluar gitu. Kentut dong angin. berarti ya. Pencet ya. Oke, dah ini sebelum kita ngalor ngidul jawabnya, kita langsung aja undang Dr. Taufik Abdurrahim. Ini dokter spesialis akupuntur. Kita akan bicara mengenai pijat atau refleksi ini. Dok, selamat siang ya, kita undang. Ya. Ini ngomong-ngomong mengenai pijat ini, memang sebenarnya ada sisi kedokterannya. Nah ini yang menarik. Halo dokter, selamat siang. Pas banget nih dok. Selamat siang dokter. Kita lagi ngomong soal refleksi. Refleksi ini, Dita ini senang banget refleksi. Nah dok, silakan. Oke, baik. Nah, mengenai refleksi ini kan dokter pasti tahu lah di masyarakat banyak yang sering refleksi. Dita aja senang ya, Dit ya? Iya dokter, sebenarnya kalau manfaat refleksi tersendiri untuk tubuh itu sebenarnya itu bener nggak sih dok? Atau itu cuman kayak sugesti diri kita aja karena untuk merasa lebih baik lagi atau seperti apa dok? Ya. Jadi kalau kita suka pijat refleksi, kalau memang cara pijitnya tepat, lokasi titiknya tepat, itu manfaatnya sangat bagus. Oh. Misalnya untuk mengurangi sakit pinggang, mengurangi capek atau kelelahan, bisa untuk lebih nyaman dan tidur lebih enak, lebih nyenyak. Oke, berarti bener ya di telapak kaki itu memang ada titik-titik tertentu yang katanya kalau yang sebelah sini tuh yang ginjal atau enggak yang atau enggak ini lambung atau apa, terus bahkan kalau misalnya kita salah titik itu bisa menyebabkan bahaya nih ke penyakit lainnya. Itu bener nggak sih dok? Ya, jadi titik refleksi itu memang merupakan titik atau area di mana di situ menggambarkan atau berhubungan dengan organ-organ yang ada di dalam. Jadi kalau kita pijat di lokasi tersebut bisa mempengaruhi organ-organ yang berhubungan. Oh, jadi nggak boleh salah juga ya? Ya, Justru itu bisa berakibat fatal ya dok ya? Iya, betul. Oke, jadi serem juga nih kalau refleksi di tempat asal ya. Jadi benar-benar harus yang orang berpengalaman yang tahu tentang titik tersebut ya dok ya? Iya, betul. Oke. Nah, terkait mengenai ini pasti ada fakta atau mitos nih, Dit. Coba Iya. kita, tapi kita lihat dulu nih gimana nih kalau di refleksi itu gimana sih sebenarnya harusnya bagaimana, Dok? Coba kita lihat ya, Dok ya. Coba, mungkin Dita sana dulu, Dit. Coba tes dulu ya. Kenapa bahannya selalu? Ayo Dok, kita lihat Dok. Kita lihat. Jangan sampai nih nanti Dita habis direfleksi tiba-tiba jalan nggak bisa. Dicopot ya? Coba Dit, ada Copot keluhan satu apa, Dit? aja Coba ya? bilang dulu dong, Dit. Dita ada keluhan apa, Dit? Keluhan. Katanya ini sebenarnya sambil pengen tanya sih dok ya. Katanya kalau misalnya kita sambil refleksi ini itu dapat memperlancar sirkulasi darah kita. Itu fakta atau mitos nih dok? Ya, itu bisa membantu memperlancar sirkulasi darah, memang betul bisa. Oh itu memang fakta ya Ya, dok ya fakta berarti? itu. Oke. Dan kalau misalnya ini rasanya tuh emang kayak ditusuk-tusuk gitu ya dok ya? Ya, seperti ditekan-tekan. Yang penting kita merasakan nyaman, yang penting. Oke. Kalau kita rasakan terlalu sakit atau tidak nyaman, itu justru kurang baik untuk diri kita. Nah, itu karena biasanya orang justru kalau kita sakit, biasanya kadang-kadang petugas yang tereflektornya tuh bilang, wah ini pas banget nih, berarti ini ketahuan sakitnya di sini memang gitu. Jadi itu mitos atau fakta, Dok? Ya, itu memang ada juga. Jadi kalau di daerah organ tertentu kita ada masalah, itu bisa direfleksikan di daerah-daerah organ di daerah kaki, atau ada juga selain kaki di telinga atau di daerah-daerah yang lain ya. Nah, jadi fakta ya dok ya? Jadi fakta itu bisa oke. ya. Ini memang kalau mijitnya memang harus berdasarkan titik satu-satu atau bisa mana aja nih dok? Ya, jadi sebetulnya kalau refleksi yang umum itu kan lebih banyak dia untuk
preventif dan promotif. Jadi biasanya seluruh area itu kita lakukan pemijatan biasanya. Jadi kalau untuk terapi biasanya titiknya khusus. Jadi satu-satu titik yang tertentu dan itu lebih bagus dilakukan oleh ya konsultasi ke dokter yang ahlinya. Ya. Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk titik-titik untuk yang kayak di jempol itu ada titik-titik tertentu nggak sih, katanya kayak kalau di jempol tuh ada bagian yang khusus mata atau apa gitu, Dok? Oh, ada. Jadi di jempol itu ada daerah mata. Jadi dia itu di bagian mana? Samping jempol atau depan belakang? di daerah jempol bagian bawahnya ya. Oh, Yang mana gitu, gimana, Mas? Mas? Coba Yang ditunjukkan. mata Ya, tuh. bawahnya. Oh, daerah. bagian bawah situ ya, Dok Iya. ya. Oh iya. Iya. Tadi makanya begitu dipencet mata langsung berkedip-kedip kayaknya. Tapi misalnya kalau untuk pencernaan nih, Dok, yang katanya kalau misalnya perutnya sering kembung, itu di mana, Dok, titiknya? Nah, kalau pencerahan dia lebih di tengah itu ya. Oh, di tengah, di telapak kaki yang Iya, tengah ya. bagian tengah telapak kaki ya. Oke. Dan kalau misalkan memang kalau misalkan kita lakukan di satu pemijatan, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh itu sehingga merasakan manfaatnya sebenarnya? Iya. Jadi dia kan ada kalau refleksi itu bagian daripada akupunktur ya. Jadi ada efek lokal, efek segmental dan efek sentral ya. Jadi kalau efek lokal itu biasanya untuk kasus-kasus misalnya kalau di daerah lokal itu ada misalnya pegal, nyeri itu bisa ya. Tapi kalau efek segmentalnya biasanya ada hubungan dengan organ. Misalnya kita ada nyeri lambung atau sakit mah. Nah, nanti begitu kita pijat dengan teknik penekanan tertentu, nanti melalui sistem saraf otonom, nanti dapat menyebabkan asam lambung misalnya akan berkurang. Oh gitu, baik. Wah, luar biasa banget nih. Sementara tadi pijat nih, sekarang kita akan lihat selebritis-selebritis yang demen juga refleksi. Coba kita lihat berikut ini. Aduh, tadi itu kan kita melihat juga kan tadi lebih memilih untuk pijat refleksi ya, dan apa alternatif akupuntur juga ya. Nah, kalau misalnya, Dok, saya tuh penasaran karena kan kayak kaki saya tuh sering kesemutan. Katanya kalau sering-sering refleksi itu dapat menghilangkan gejala kesemutan. Itu fakta atau mitos tuh, Dok? Ya, tergantung penyebabnya dulu. Kesemutan itu kan biasanya karena peredaran darahnya bisa karena tertekan. Oh, nggak lancar ya? Iya, tapi kalau penyebabnya karena pembuluh darahnya yang rusak, itu tidak bisa. Oke, kalau di kaki sendiri tuh titiknya di mana sih, Dok? Kalau misalnya untuk menghilangkan kesemutan itu, Dok? Kesemutan itu bisa Di kita mana? pencet dari daerah sini misalnya. Daerah mana? Oh, daerah sini. Ini bisa kan. Oke. Itu bisa kita lakukan. Oh, ya itu lumayan sakit sih. Ini yang dirasa apa nih, Dit, sekarang lagi dipijat gini? Apa yang dirasa sekarang nih? Enak. Ya itu sih bisa kelihatan sih dari mukanya, Dit. Nah, Bisa juga titiknya di sini kita kasih Di ada sini titik juga? sini kan. Punglung gitu kan. Nah, bisa juga gitu. Nah, itu bisa untuk membantu menghilangkan kesemutan. Kemudian bisa juga di sini. Oh. Gitu. Nah, kalau sakit itu gimana itu, Dok? Ya. Kalau sakit itu berarti ada yang salah gitu. Sebetulnya kalau titik-titik refleksi itu atau titik akupunktur itu dia memang lebih banyak mengandung serabut saraf dia. Jadi memang lebih nyeri sebetulnya. Oke. Tapi nyerinya berbeda, bukan rasanya tajam tapi nyeri tumpul. Oh, itu sebenarnya bahaya nggak sih, Dok? Atau bisa menyebabkan efek samping kayak seperti, ampun, amit-amit, tapi kelumpuhan, Dok? Oh enggak. lagi dipijat saja nih, Mas. Ya, karena itu memang aslinya titik akupunktur atau area refleksi itu begitu rasanya. Nah, begitu kita pijat itu bereaksi untuk efek-efek yang kita inginkan. Oke, Dok, sebenarnya tuh penasaran banget. Sebenarnya sih ada nggak sih, Dok, kayak refleksi itu yang misalnya kalau kita salah itu menyebabkan kelumpuhan, itu ada, Dok? Atau Ya. mungkin sejenis stroke kali atau gimana, Dok? Kalau salah akibat pijat refleksi kayaknya Nggak ada kecil ya? lah Kecil ya. Hanya memang kita perlu ya untuk safety. Jadi daerah tertentu itu jangan dipijit. Misalnya ada kanker misalnya. Oh. Nah, ada pembekakan karena gangguan pembuluh darahnya. Oh, Nah, itu yang tidak bahaya, boleh. nggak boleh Ada dipijit infeksi ya. atau luka.
di daerah tempat yang mau dipijat. Jadi ini yang perlunya tadi orang yang kompeten ya, orang memang Kompeten. ahlinya di bidang ini Iya. yang melakukan refleksi ini berarti. Iya. Ya. Nah dok, sebenarnya kalau penasaran nih untuk pemirsa ya hidup sehat ya kan yang sering refleksi ini dok ya. Untuk kita melihat tempat refleksi yang bagus atau yang memang dia sudah terlatih dan teruji gitu secara bagus, refleksinya itu bagaimana sih dok? Atau misalnya kita lihat Iya. biar nggak salah gitu loh kalau pemirsa-pemirsa ya hidup sehat ini kalau Iya. misalnya yang suka refleksi. Kalau sampai sekarang ini kan belum ada, jadi belum ada lokasi pijat yang terakreditasi. Oh, belum ada yang- Lembaganya belum ada, tetapi karena ini lebih banyak untuk kebugaran, untuk preventif promotif, sebetulnya masih aman ya. Nah, tetapi kalau dia untuk terapi itu sebaiknya ke dokter ahli akupunktur. Oke, jadi lebih baik ke dokter ya, Ya, ke dokter. akupuntur. Ya, gitu. Oh, oke. Jadi jangan kalau misalnya kita memiliki kayak penyakit sesuatu dan kita pengen kayak merasa, karena kan refleksi tadi kan bagus ya untuk kesehatan yang katanya Iya, itu ya dok ya. betul. Lebih baik kita ke dokter akupuntur ya Iya, dok ya. betul. Oke, Nah, kan begitu bagaimanapun juga ada penyebab lain ya dok dari Iya. sakit itu. Jangan-jangan nanti kita melupakan penyebab aslinya itu dok ya. Iya, betul. Nah ngomong-ngomong tadi ya, ini nggak cuma Dita yang senang nih. Ya, tadi kita sudah melihat ya negara-negara yang ternyata suka refleksi ya. Ternyata refleksi itu nggak di kaki aja, ternyata ada juga yang di muka tadi kalau kita lihat juga ya. Iya. Oke, nah kalau misalnya kita melihat nih ya untuk kesimpulannya nih dok ya, untuk pemirsa yang mungkin suka refleksi, itu kesimpulannya apa nih, saran tipsnya nih untuk pemirsa di rumah? Jadi kalau kita mau melakukan pijat refleksi, jadi untuk misalnya kebugaran, kelelahan, untuk mengurangi stres itu bisa. Tapi kalau kondisi misalnya kaki kita ada kelainan tertentu, misalnya ada kanker, ada infeksi, ada luka yang masih baru, itu jangan melakukan pijat refleksi karena itu dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan bisa. Oke, berarti harus lebih berhati-hati ya untuk Ya, refleksi. betul. Harusnya dicek dulu sebelum refleksi kita memiliki penyakit tertentu atau enggak ya dok ya, Ya. baru kita melakukan refleksi. Terima kasih Oke. dokter Kemas, Oke. terima kasih dokter Suwandi Terima sudah kasih. berbagi ilmu di sini dan ini menarik banget. Saya sebenarnya agak iri loh, kenapa kamu yang dipijat ya? Nah,